Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dan di sini ada Maria dan Dea. Jadi hari ini kita mau meneruskan omongan kita yang kemarin nih sama Tania sama Suryo. Kemarin tuh kayak Tania ngomongin tentang visi perusahaan dan Suryo tuh mewakilkan visi pribadi gitu. Terus ya diobrolin dari itu cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa klik video yang kemarin juga gitu. Biar hari ini juga lebih nyambung lagi nih ngobrolannya. Iya, betul, biar paham. Biar paham. Nah, apa sih yang kita mau bahas hari ini? Kita akan ngebahas tentang ekspektasi. Nah, jadi ekspektasi itu tuh kan di sini udah ada header kita nih. Ya, terus juga si Maria nih sebagai desainer kita yang mewakilkan sebagai pribadi. POV-nya pribadi. Ya, POV pribadi. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui ekspektasi dari perusahaan dan pribadi dan gimana caranya ketemu di tengah? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Aku pengen tanya dulu dong kalau dari Maria deh. Paling gampang dulu nih. Kalau perusahaan kayak agak ngawang-ngawang gitu ya kadang. Ya ekspektasinya apa nih kalau buat sebagai pribadi? Mungkin boleh dari personal lu atau juga boleh teman-teman lu mungkin yang cerita-cerita yang lu denger gitu. Oke, kalau dari pribadi sih, yang umum ya, yang jelas banget tuh pasti kalau misalnya aku berharapnya kayak ketika aku masuk ke sebuah perusahaan, aku kerja di situ, aku berharap kayak ada orang yang bisa membimbing aku lah, kayak mengajari aku gitu, kayak ini tuh caranya segini, atau mungkin kayak memberitahu kalau misalkan ini tuh benernya tuh gini loh, soalnya tuh gini gitu. Jadi kayak ada yang ngelit gitu. Itu kan harapannya kayak gimana kita dapat sosok yang bisa membimbing kita biar itu tuh bisa jadi batu loncatan juga nggak sih buat nextnya gitu kan, buat next chapternya gitu ya. Terus ya kalau misalkan dari luar ya, kalau misalkan dari teman aku tuh ada yang kayak ekspektasinya salary-nya lah, atau mungkin ada juga yang kayak ekspektasinya mungkin nyari jodoh, atau mungkin atau mungkin ada juga yang cuma buat keren-kerenan gitu, kayak kerja di sini kayak keren nih gitu, kayak yang berharap namanya tuh kayak ekspektasi itu memberikan dia yang kayak, oh dia keren kerja di sini gitu. Kalau itu gue pernah dengar tuh. Lucu lagi. Jadi tuh dia datang katanya ke musola gitu. Terus biasanya kan ya ditaruh mana kayak gitu ya, tasnya atau apanya gitu kan. Nah terus itunya lotek, lanyardnya ditaruh di depan gitu. Iya, kayak dipajang gitu. Iya dipajang biar ketahuan dia tuh kerja di mana. Bangga. Terus jadi setelah sholat tuh bisa jadi kayak bahan pembicaraan. Oh mas kerja di sini ya. Serandom itu. Pernah dengar kayak gitu juga? Aku lihat sih beberapa orang tuh dengan bangganya mau bawa lanyardnya gitu. Ini kan viral banget yang bukber pakai lanyard kayak gitu. Iya, trennya kayak gitu. Iya. Gue pikir tuh pas lagi lebaran doang tuh gak sih, kayak ntar ditanyain keluarga, ntar ditanyain apa, jadi kayak udah nih gue pajang aja sekalian gitu. Oke. Tapi itu aneh sih. Iya, unik. Iya. Tapi maksud gue tuh mungkin ya yang kayak gitu-gitu tuh kita sering jumpain tuh kalau yang di pusat kali ya, pusat yang gedung-gedung tinggi. Alasannya kan karena mereka emang perlu tapping-tapping gitu kan. Gedung-gedung. Ya ampun, keren sih. Iya. Pakai itu coach apa tuh? Coach gitu. Itu mahal sih. Tapi bagus. Iya, bagus. Buat pamer. Iya benar juga. Kayak gitu. Nah, kalau lo sendiri tapi ngerasa kayak tadi kan lo ada sebut soal ya pertama kayak pengalaman lah ya, diajarin, dibimbing. Terus ada juga tentang duit gitu ya. Terus habis itu tentang gengsi. Kalau jodoh sih menurut gua agak aneh sih. Itu emang kayak unik aja orangnya. Karena kedepannya nanti ribet tuh kalau satu kata. Tapi iya, kalau misalnya putus tuh kayak dramanya tuh ribet. Ntar yang ada yang satu cabut. Iya, atau nggak ngomong. Jadi kayak diem-dieman. Iya. Gimana tuh? Nggak ada komunikasinya. Miskom. Iya, antar divisi nggak ada yang ngomong. Iya. Itulah. Ya makanya gitu. Menurut gue sih itu masih apa ya? Sah-sah aja dan semua itu benar juga gitu. Nah kalau dari Dea deh, ekspektasinya ada nyambung-nyambungnya nggak tuh ke yang mereka ngomongin? Kurang lebih sih kayaknya kurang match gitu sih, karena biasanya kalau secara umum sih ya, kalau dari perusahaan itu pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja.
Tapi masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Ekspektasi kepada karyawannya yang pertama yang pasti loyalitas sih ya. Loyalitas dari karyawan ke perusahaan tuh gimana kayak gitu biasanya. Terus juga ke apa namanya? Ke pekerjaan, tanggung jawab dia ke pekerjaan juga, terus juga sama kayak dia seneng gak sih kerja dengan kerjaan itu, lebih ke berarti kayak kita udah ngasih job desk ke dia dengan harapan semua job desk yang udah kita kasih ini diselesaikan semua gitu sama dia, gitu sih biasanya. Cuma kan ketika kita menyampaikan itu kadang ada miskomunikasi gitu kan, kayak misalkan nih job desk sudah kita kasih semua, karyawan tuh sudah merasa melakukan itu semua, tapi pas kita cek tuh ternyata oh enggak kok yang ini belum, tapi kan ini udah kayak gini, kayak gitu sih biasanya tuh. Bisa juga mungkin point of view-nya tuh ini tuh belum tuntas, ngerti nggak sih? Jadi kayak iya dikerjain sih, tapi dengan tidak benar gitu. Jadi ya kesannya tuh kalau di perusahaan kayak ya ini artinya lo tetap belum kerjain gitu. Tapi yang udah dikerjain. Padahal udah cuman emang belum kelar aja. Iya, belum tuntas sempurna dengan atau belum benar apa gitu ya. Ya itu sih masalahnya suka. Tapi nggak nyambung banget nih kayaknya nih. Maksudnya Iya. kayak Kayak jomplang Iya. Makanya tadi aku bilang gak match. Nggak match sih, benar-benar. kayak, Tapi somehow ya keduanya tuh harus ketemu juga kan di tengah kan. Nggak mungkin yang kayak ya sebenarnya tuh makanya ada beberapa hal yang bisa dibilang jadi kayak jodoh-jodohan juga tuh gitu. cocok nggak cocoknya Iya, cocok nggak cocoknya juga karena kalau misalnya emang terlalu jauh nggak matchnya itu jadinya tuh separah itu loh kayak nggak ketemu nih gitu. Mungkin emang calon pekerja ini tipe yang karir banget gitu. Jadi mau naik jenjang karir itu cepet banget misalnya gitu. Emang kalau emang perusahaannya belum yang ke sana, ya nggak bisa, emang nggak jodoh aja berarti gitu. Iya sih. Jadi memang lo harus juga ketika mungkin mencari kerjaan gitu ya, kalau misalnya dari perusahaannya juga ketika lo melamar orang, kalau bisa dari awal tuh udah tahu dulu gitu ya. Ekspektasinya ya. Ekspektasinya kayak lo sebenarnya tipe yang mau ngejar karir atau mau ngejar duit atau mau ngejar pengalaman, karena beda tuh. Kalau misalkan contoh ya, misalnya masih fresh grade nih, ketika mereka masuk tuh kebanyakan ngomongnya tuh mau Pengalaman. betul benar. Pengalaman gitu. Jadi kadang nih mereka nggak ngelihat dari segi angkanya gitu. Ada yang ngeliat angkanya juga kalau emang butuh ya gitu. Emang butuh mereka ngelihat angkanya. Tapi kalau misalkan butuh pengalamannya, biasanya mereka lebih ke yang tadi tuh mentor. Ada yang ngajarin. Jadi mereka tahu harus apa gitu. Menurut gue sih yang kayak gitu tetap harus ada, makanya dibuatlah sistem training itu ya. Kayak gitu. Nah terus kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin tentang jodoh-jodohan, gimana sih caranya minimal tuh bisa match gitu, nggak sejomplang itu juga gitu. Hal pertama sih yang pasti komunikasi sih. Kan emang biasanya kalau di awal tahun itu kan kita sudah suka punya kayak tujuan baru, visi baru per tahun gitu kan. Makanya kita punya KPI. KPI itu kan ada yang per quarter, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun. Tapi mostly memang digunakannya 1 tahun sekali. Kalau dari perusahaan sih, kita menyesuaikan dengan KPI dan tujuan perusahaan kayak gitu. Terus nanti di awal tahun biasanya kita komunikasikan seharusnya. Jadi kayak kita menyampaikan tujuan perusahaan tuh kita mau ke sini, lalu baru kita selaraskan gitu sama karyawan. Karyawan kita bisa nggak ikutin tujuan kita kayak gitu. Memang sebenarnya kunci utamanya kalau misalkan bahas ekspektasi dan realita tuh komunikasi sih. Biar kayak nggak ada miskom aja gitu. Jangan cuman kayak kode-kodean doang gitu ya. Iya sih. Iya, Nggak kelar-kelar tuh. Iya, ntar kalau dari perusahaan yang cuman ngasih kayak hint-hintnya doang, terus yang karyawan juga cuman ya gue sih pengennya kayak gini ya, tapi kayak nggak terlalu to the point gitu. nggak di sounding, mendingan di sounding aja gitu. Tapi better gimana nih Dea nih, apakah diselaraskannya itu di awal atau berjalannya waktu gitu? Sebenarnya harusnya dari awal sudah kita lebih ke kita tuh pokoknya tujuannya mau ke sini. Kita tanyain juga kayak sebenarnya visi mereka masih sama nggak sama kita, visi dan misinya. Karena orang kalau misalkan visi misinya udah nggak sama kan akan susah juga ya. Sama kayak
pasangan kalau misalkan visi misinya udah beda, misalkan yang satu pengennya nikah, yang satu pengennya kayak karir dulu gitu kan. Jadi kan saling nungguin satu sama lain malah jadi bertolak belakang gitu Iya. kan. Itu juga menurutku sama aja sih kayak karyawan dan perusahaan. Kalau misalkan visi misinya udah beda, menurutku kayak ya better kalau memang setelah diobrolin nggak ada jalan tengah, ya berarti gimana gitu. Apakah dia masih mau tetap di sini dengan perasaan yang nggak nyaman karena beda visi, atau memang dia memilihkan untuk mengundurkan diri kayak gitu sih biasanya. Karena kan kalau orang udah ngerasa kayak kayaknya visi perusahaan udah beda banget deh sama visi pribadi gue, kayaknya udah deh selesai aja deh, kita nyari yang lain gitu kan. Karena kan ya itu balik lagi ke jodoh-jodohan kan kalau karyawan dan perusahaan kayak gitu. Setuju banget. Nah, tapi itu kan kalau misalkan orang ya bisa berubah, dan perusahaan pun walaupun ada visi utamanya, tapi kadang memang di perjalanannya ada perubahan-perubahan juga pasti. Nah, itu tuh gimana? Iya. Check in-nya itu tuh mungkin di awal cocok banget, terus tiba-tiba suatu saat ya dia berkembang, mungkin kitanya juga berkembang, ya either way gitu kan. Iya benar. Itu gimana caranya? Apakah per 6 bulan, per 1 tahun, per berapa? Oke, kalau itu sih kalau dari sisi HR-nya kita ada yang namanya evaluasi bulanan juga. Jadi kayak setiap bulan juga kita akan evaluasi si kinerja dia apakah masih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari awal, dan biasanya kalau evaluasi kinerja pun bisa kita sesuaikan gitu setiap bulannya, kayak misalkan di bulan ini atau enggak 3 bulan itu kita pengen nentuin targetnya segini gitu kan. Jadi misalkan kita punya target di akhir tahun apa, tapi kan nggak mungkin dalam 1 tahun kita cuman kayak bulan 1 sampai bulan 12 udah tujuannya cuman top gitu di akhirnya kayak gitu kan, nggak mungkin langsung ke sini gitu kan. Pasti kayak ada jalan ke sininya, jalan ke sininya, jalan ke sininya kayak gitu. Kalau dari apa yang aku baca-baca dan cari tahu, itu tuh biasanya dibagi per 3 bulan. Jadi kayak kita punya target per 3 bulan kayak gimana, jadi tujuannya tuh ke sini. Nah, di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan kesekian, itu tuh kita udah punya targetnya masing-masing untuk mencapai tujuan ini gitu. Jadi semisal ternyata di tengah jalan, misalkan di bulan ke-6 kita sudah berjalan, ternyata dia udah nggak sesuai gitu kan, targetnya nggak tercapai dan lain-lain, kayak gitu tuh biasanya ada teguran-teguran lain. Terus semisal memang ternyata setelah teguran dan setelah kita berdiskusi ternyata memang sudah tidak cocok, ya sudah berarti selesai gitu biasanya. Karena kan kita nggak mungkin mempertahankan sesuatu yang bisa mempengaruhi perusahaan juga gitu. Benar-benar. Berarti yang tadi itu ya, apa tuh? Kalau kayak ini kan kita yang berusaha memenuhi kayak ekspektasinya kantor kan. Tapi ada nggak sih kayak masa-masa itu kayak kantor tuh yang bisa coba menyesuaikan ekspektasi kita gitu? Kayak misalkan nih sebenarnya ini nggak termasuk dari situ, tapi ada nggak sih yang kayak oke, ini bisa deh kita penuhi gitu ekspektasi atau apa gitu? Ada sih, ada. Kayak beberapa kesempatan mungkin kayak oke gitu masih bisa kayak coba buat di fit in gitu. Kayak misalkan kan mungkin ada yang kayak sebenarnya ini nggak fit nih, karyawannya yang kayak nggak cocok-cocok ke mereka, tapi mungkin suatu saat kayak si kantor ini yang coba coba deh gitu ikutin gitu ekspektasinya tuh gimana sih gitu, di adjust gitu. Jadi kayak mendengarkan dari feedback karyawan-karyawannya gitu ya. Kayak gitu bisa berarti. Bisa. Makanya kenapa di situ ada HRD sih. Oke. Ya, jadi HRD kan memang sebagai salah satu jembatan kan antara karyawan sama perusahaan. Jadi HRD tuh memang fungsinya tuh di tengah-tengah. Dia tuh mendengar keluh kesah dari perusahaan, mendengar keluh kesah juga dari karyawan, terus diambil jalan tengahnya gimana terbaiknya gitu. Semisal memang ada jalan di mana perusahaan enak dan karyawan enak, kenapa enggak gitu kan. Cuman itu kebanyakan adalah karyawan merasa takut gitu ketika dia mau menyampaikan ekspektasi dia ke perusahaan, karena takut dianggap kayak ini orang udah dipekerjain sama gue, udah digaji sama gue, bisa-bisanya maunya banyak, bla bla segala macem. Itu biasanya ketakutan karyawan gitu sih. Gitu. Jadi ya memang permasalahannya itu adalah nggak mau dikomunikasiin biasanya. Gitu. Jadi tadi kan yang kayak si Dea bilang tuh dia dibagi per 3 bulan tuh. Berarti yang kayak 1 tahun itu kan yang versi KPI itu biasanya. Terus yang per 3 bulan tuh kalau bahasa ininya yang OKR gitu ya. OKR. Jadi itu kayak harusnya tuh yang per 3 bulan ini kayak step-step achievement kecil-kecil gitu untuk mencapai KPI tahunan perusahaan gitu. Nah, kalau soal yang pertanyaan Maria tadi tuh, gue tuh ngerasanya kayak tentunya emang harus mendengarkan feedback tadi, makanya ada HR gitu. Tapi susahnya adalah kadang
apakah feedback tersebut tuh berpengaruh kagak sama si visi utama perusahaannya gitu. Kayak kadang mungkin emang itu bisa aja bertolak belakang gitu ya, atau mungkin bisa aja sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, berarti kayak nggak ngebawa dampak juga gitu. Kalau misalnya itu baik buat karyawan tapi tidak merugikan perusahaan, Ya. nggak apa-apa pasti dipenuhi lah gitu. Apalagi kalau perusahaannya tuh yang lumayan mapan gitu ya, kayak oh ya nggak apa-apa kasih fasilitas ini gitu, ini ide bagus gitu, biasanya HR-nya dibilang gitu tuh. Terus kayak tapi kalau misalkan kondisinya adalah tidak dalam baik-baik saja, terus abis itu tuh karyawannya misalnya punya ekspektasi yang memang menyulitkan nih buat perusahaannya, berarti kemungkinan besar bisa perusahaan yang ngasih tahu kalau belum bisa kita lakukan ini, atau tipenya tuh yang kayak mungkin kayak kita kasih tapi syaratnya begini begini dan begini Ada macamnya lagi tuh ya. Tapi jadinya kesannya kalau bagi karyawan ya, kesannya jadinya mungkin kayak oh ini mah Kita dikasih menyusahkan. karena ini nih apa banyak maunya nih gitu kesannya. Tapi ya di satu sisi perusahaan pasti balikin lagi. Karena emang gue aja targetnya belum kecapai nih. Bagaimana dengan tapi gue tetap mau nyenengin lo, makanya gue kasih syaratnya begini-begini gini. Oke. Ternyata rumit juga ya. Susahnya begitu. Jadi sebenarnya ya kalau dari mungkin ya kayak manajerialnya atau kayak lead-leadnya, HR-nya pengennya sih ya ngasih mah ngasih aja gitu. Gak ada ruginya kalau misalkan kayak mereka approve pun gitu ya. Tapi kan balik lagi ntar dia misalnya HR harus bertanggung jawab sama finance, sama atasannya lagi kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada hitungannya juga tuh gitu. Atau misal kayak fasilitas entah itu mulai dari makanan fasilitas device atau tempat kerja yang nyaman dan full facility misalnya gitu ya. Itu juga pasti kalau perusahaan-perusahaan gede itu ada ukurannya juga. Apakah dengan diberikan seperti ini hasil kreativitas mereka dan juga mungkin kinerja mereka meningkat tidak? Impact-nya balik ke dia gitu ya. Makanya that's why yang kayak Google, kalian pasti nggak heran lihat kantor-kantor Google tuh keren banget, atau Apple, terus apa lagi ya misalnya ya sekarang tuh ada Tokped, Shopee juga ya udah mulai. Itu kan keren-keren ya. Dan mereka kadang tuh karyawannya tuh punya employer branding sendiri loh. Mereka tuh nge-shoot gitu. Kayak mereka menggaungkan kalau kerja di sini tuh keren, kayak gitu-gitu. Nah itu tapi memang kalau kalian lihat dari sisi itunya tuh pasti menarik banget tuh. Tapi belakangnya mereka juga pasti kerjanya juga dituntut lebih besar lagi. Atau kalau misalnya bukan kerjanya yang lebih keras, tapi impact-nya mungkin yang lebih besar lagi. Nah mungkin ada pengalaman dari mungkin ya dari Dea kali kayak dengar-dengar dari teman-teman nih mungkin yang mungkin kerja di tempat lain kah atau HR di tempat lain yang mungkin apa sih yang biasanya mereka harus targetnya gitu sebagai HR, apakah mencari orang yang memang sevisi dengan perusahaannya atau ekspektasinya mungkin yang sejalan lah ya udah disediain sama kantor misalnya gitu. Kalau di perusahaan lain sih biasanya HR-nya itu dipecah gitu kan Kak. Jadi ada HR yang memang spesialis rekrutmen, ada yang training development atau learning development, ada juga yang memang fokusnya ke bisnis itu HRBP, terus ada yang ke lainnya lagi gitu. Cuman kalau di kita kan HR-nya generalis kan. Kalau di kita sendiri kan memang targetnya itu adalah ya udah ke perusahaan, kita menyesuaikan sama perusahaan. Ketika kita rekrutmen butuh posisinya apa, kita cari orang yang sesuai dengan tujuan perusahaan baru kita rekrut gitu kan. Kalau di tempat lain sih ya karena dia dipecah-pecah, kalau yang rekrutmen mencari orang yang seperti itu gitu kan. Kalau yang bagian learning development atau training development ini ya fokusnya adalah melearning atau mentraining si orang ini biar dia tuh bisa level up dan sesuai dengan tujuan perusahaan kayak gitu-gitu sih. Tapi itu makanya ya walaupun lo sebagai generalis nih udah mulai dijalankan juga nih kayak mulai dari SOP-nya, trainingnya,
terus development-nya gitu ya. Sama paling kalau rekrutmen ya mencari orang yang tepat nih Iya. untuk masuk ke sini. Mm-mm. Karena ya lagi-lagi ya namanya perusahaan itu semua punya culture-nya masing-masing Mm-mm. gitu, dan itu yang perlu dari awal tuh culture-nya kira-kira bakal cocok kagak Iya, nih. masuk nggak nih ke orangnya gitu Iya. ya. Karena kalau emang nggak cocok dipaksain juga kayak percuma aja gitu. Iya. Emang Iya. nggak match aja. Nggak match aja daripada jadinya apa ya, bisa dibilang juga jadi mungkin turnover mungkin jadi tinggi karena orangnya mungkin dari awal emang udah nggak match gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau dari Maria sendiri nih, kalau lo menyampaikan ke HR gitu, apa tips-tipsnya atau kayak mungkin ya kayak harapannya dapat HR-nya tuh yang kayak gimana sih? Oh, oke. Sebenarnya yang terpenting tuh yang kayak HR yang suka memperhatikan lingkup kerja. Kayak dia tuh merhatiin kita nih, kayak dia tuh kerja gimana sih. Jadi kayak POV-nya tuh nggak cuman antar kita yang lagi kerja, tapi dia juga ngeliat nih, oh sebenarnya tuh yang miss-nya tuh di sini loh, karena lu tuh nggak gini gitu. Jadi kayak dia tuh ikut masuk di dalam situ gitu. Jadi dia paham betul situasinya tuh gimana gitu. Jadi ketika kita mungkin menyampaikan sesuatu ya dia paham nih kayak masalahnya berarti gimana gitu. Kayak dia mendengarkan dan yang pasti dia netral gitu. Jadi kayak mendengarkan kita yang kayak oke, dengerin, tapi dia bisa mencari jalan tengahnya juga. Misalkan kan tadi kalau kata dia kan penghubungnya kan antara si atasannya mungkin sama si karyawannya. Yang penting dia netral, gimana caranya biar dua-duanya match nih gitu. Itu sih yang paling penting ya kalau menurut aku. Jadi kayak observasi juga Iya. dan ngerasain langsung juga, cuman dia tetap harus netral nih. Iya, dia tetap harus netral. Gak boleh ikutan ngupek di dalam, Iya. tapi dia tetap kalau ada keluhan apa dia tahu, oh iya benar sih gitu. Oh iya benar sih, atau justru malah kayak kadang ada juga yang tipenya yang udah gue curhat dulu aja ke HR gitu kan, lapor nih misalnya gitu. Tapi ternyata kondisinya sebenarnya nggak kayak gitu, cuman dari POV dia nih seperti itu gitu. Iya. Jadi kan palingnya si acara kan udah tahu duluan kan mana yang sebenarnya tuh bener gitu. Terus yang kayak emang yang bisa memberikan feedback yang beran feedback sih, nggak yang kayak cuman udah sabar atau apa gitu. Ya itu puk-puk banget. Iya, puk-puk dong, nggak ada gunanya gitu, nggak berubah apa-apa gitu sih. Setuju. Nah, kalau kita misalnya, gue tahu ada pertanyaan satu lagi nih, ini penting. Akan nggak semua perusahaan punya HR, gitu. Nggak semua perusahaan, karena mungkin dia mengutamakan yang lain dulu lah. Bisa dibilang nih, HR itu adalah kayak dia penting, tapi kadang untuk operasional dia terlihatnya nggak penting gitu. Padahal ketika udah jalan mah udah ibaratnya udah lumayan running well gitu, harusnya emang harus punya HR gitu. Kalau misalnya agency nggak punya HR, apa yang terjadi? Kalau dari sisi agensi sih, menurutku kalau lingkupnya kecil memang sebenarnya seharusnya HR tidak terlalu penting. Karena ya memang lingkupnya kecil dan seharusnya kalau misalkan terjadi gesekan satu sama lain masih bisa dibicarakan baik-baik antar satu sama lain gitu kan. Cuman biasanya kalau posisinya perusahaan dengan lebih dari 12 karyawan yang mana itu tuh kan udah apa ya namanya, butuh satu orang lah sebagai penengah antara atasan dan juga karyawan. Itu tuh menurutku butuh satu HR juga sih, karena kan kalau udah ada lebih dari 12 karyawan tuh biasanya ada ketimpangan gitu. Karena lingkupnya udah lebih besar gitu kan. Makanya kenapa kalau di hukum itu ada yang namanya peraturan perusahaan minimal itu dengan 12 karyawan baru bisa ngajuin. Iya. Jadi peraturan perusahaan itu harus diajuin ke pemerintah itu dengan minimal karyawan 12. Kenapa? Karena ya kalau misalkan di bawah 12 itu kan lingkupnya masih kecil, masih kayak ya kalau terjadi pergesekan ya lu jangan kayak gitu dong, gue gak nyaman 12 segala macem gitu kan. Cuma kalau udah lebih dari 12 kan kadang kayak orangnya udah lama di sini, terus dia orang baru kayak gitu. Atau 12 plus berkembang terus gitu kan. Oke, gue baru tahu sih itu ada kayak teorinya gitu. Iya, ada aturannya. Jadi kayak oke. Nah, ya berarti bisa dibilang sebenarnya kalau agensi yang lumayan besar gitu ya, dan dia ini mendingan sih harus punya HR. Atau bahkan perusahaan-perusahaan lain yang 12 orang lebih itu juga harus punya HR. Karena sebenarnya
pekerjaan HR itu, walaupun kita nggak ngelihat langsung, maksudnya kayak hasilnya apa nih gitu kan, Iya, tapi nggak maksudnya dia tuh cukup mengambil peran penting Iya, dan benar. emosi sebenarnya. Iya Iya. benar-benar. Karena dia harus melihat dan mendengar semuanya dari dari perusahaan iya, dari karyawan iya gitu kan. Jadi kayak dia harus menampung dulu, terus benar-benar berpikir logis dan objektif. Iya benar-benar keren. Betul. Ntar dia melayang gitu. Jadi ya siapa tahu teman-teman yang nonton ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman, dimana kalau misalnya punya bisnis yang lebih dari 12 orang atau mungkin belum 12 tapi kayak kayaknya udah butuh nih, udah semeraut banget misalnya gitu ya. Hire HR. Iya, hire HR dan cari yang memang lo juga bisa fit in dengan tim lo dan juga needs dari perusahaannya sendiri. Kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.